Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan salah satu mata kuliah di PPG Prajabatan, yaitu Seminar Pendidikan Profesi Guru, ya, atau Seminar PPG. Saya ingin berfokus pada jurnal refleksi, ya. Di bagian nama mata kuliahnya itu CT, Computational Thinking, ya. Jadi langsung aja. Jadi untuk review pengalaman belajar, CT itu merupakan hal yang baru bagi saya, ya, karena banyak sekali yang saya pelajari di sini. Jadi pada awal pembelajaran kami belajar mengenai apa yang dimaksud dengan CT dan bagaimana perannya dalam bidang pendidikan. CT diartikan sebagai cara berpikir sistematis yang dilakukan oleh agen pemproses informasi dalam menyelesaikan permasalahan sehingga didapatkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Nah, seorang yang dapat menyelesaikan masalah sederhana maupun rumit itu dapat menggunakan CT, ya. Terdapat beberapa fondasi CT yang mungkin diulang-ulang terus ya dalam mata kuliah ini. Jadi ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, beberapa topik yang harus diselesaikan. Jadi ada 9 topik ya, banyak banget 9 topik. Jadi topik pertama adalah pendalaman pemahaman CT, kemudian CT dalam kurikulum, CT dalam problem solving, UTS, CT dan proyek, kemudian integrasi CT dalam mata pelajaran, terus kemudian rekrutturisasi portofolio, kemudian ada materi pengayaan hubungannya dengan topik CT dalam problem solving, menyelesaikan persoalan yang melibatkan analisis data, kemudian permodelan dan simulasi dengan CT. Untuk topik 9 itu materi pengayaan ya. Di sini topik terkait dengan CT dan proyek kreatifnya. Jadi proyek programming dengan Scratch. Nah, untuk refleksi pengalaman belajar yang dipilih di sini saya merasa salah satu topik penting dalam mata kuliah CT itu pada topik 5, yaitu CT dan proyek. Jadi adanya keterkaitan yang erat pada bidang STEM dan CT, terutama pada bagian pemodelan, penalaran, dan problem solving. Karena itu integrasi antara STEM ya dan CT dapat membentuk proses pembelajaran STEM. Salah satu pendekatan dalam pembelajaran STEM adalah Project Based Learning atau PJBL ya, di mana pada proyek ini memiliki 3 tahapan, yaitu ada perencanaan, implementasi, dan pengujian. Nah, saya memilih topik 5, proyek dan CT, dengan judul simulasi virtual lab menggunakan CEM Collective Buffer Solution. Deskripsi singkat terkait proyek yang dipilih yaitu kelompok akan merancang dan mengidentifikasi campuran antara asam dan basa yang dapat menghasilkan larutan menyangga dari virtual lab yang dilakukan. Nah, siswa nanti akan memvariasikan volume dan molaritas yang digunakan antara asam dan basanya. Jadi, inti di dalamnya itu mengintegrasikan sebelum ada CT dan proyek STEM dengan CT. Dalam topik ini, pentingnya strategi implementasi adalah memberikan efisiensi waktu dan tempat serta meningkatkan pengetahuan kognitif saya dalam mempelajari materi pelajaran. Kemudian, mampu menciptakan interaksi belajar antara teman maupun kelompok sehingga pembelajaran lebih bermakna. Untuk analisis artefak pembelajaran, di sini saya sertakan beberapa lampiran ya. Ini ada screenshotan video yang pernah saya upload sebelumnya tentang terkait dengan CT. Kemudian saya tambahkan linknya nanti biar bisa dicek secara langsung ya. Jadi dalamnya ada ruang kolaborasi, kemudian ada demonstrasi kontekstual, aksi nyata, koneksi antar materi atau yang lainnya. Ada, pokoknya di sini tak screenshot semuanya. Lebih lanjut bisa dilihat di YouTube channel saya ya, Naftalina oleh Adelia. Nanti teman-teman bisa melihatnya. Jadi rekapannya seperti ini. Kemudian pembelajaran bermakna atau good practice-nya apa? Nah, jadi saya akan memasukkan CT ke dalam mata pelajaran STEM di kelas yang akan saya ajar di masa mendatang. Saya akan berusaha membuat kelas yang menyenangkan, kemudian mendorong peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya akan menanamkan pada anak-anak ya, peserta didik, bahwa kebiasaan berpikir secara terstruktur dengan menerapkan CT dalam tugas kelas yang mereka kerjakan itu biar terlatih kayak gitu ya. Jadi proyek yang mereka lakukan bisa berskala kecil atau besar. Penting untuk mengambil penting untuk mengambil pendekatan yang terukur. Yang terpenting adalah langkah-langkah yang dijalankan secara efektif dan efisien. Ini akan mengarah pada hasil yang maksimal. Kemudian kedepannya, jika hendak mengintegrasikan CT dengan STEM yang dipilih dalam suatu kelas, maka di sini saya berencana untuk mengemasnya dalam suatu LKPD yang terintegrasi dengan CT ya. Jadi rencana ini bertujuan agar selama proses pembelajaran berlangsung, peserta didik nanti akan lebih mudah memahami setiap tahapannya ya, step-stepnya, step kegiatan yang perlu dilakukan, dan mampu merancang solusi atas pemecahan masalah yang ada. Seperti itu untuk jurnal refleksi bagian CT Computational Thinking pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1 ya.
Itu sekian teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya nanti teman-teman biar tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Kemudian semoga bermanfaat teman-teman. Semangat ya, kurang sebentar lagi PPG-nya selesai, jadi kita harus go semangat pokoknya ya, tidak boleh loyo. Oke, LMS juga harus diselesaikan secepat mungkin. Oke, sekian dari saya ya, terima kasih, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.